Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitriawanisi dari kelompok 2 dari kelas 2B Penerbitan. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang sejarah editing yang ada di mata kuliah dasar-dasar penyuntingan. So, kita mulai. Jadi, peta pikir sejarah editing itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu masa penulisan dan penerjemah. Yang kedua, masa penyalinan dan pencetakan naskah. Dan yang ketiga, ada masa penyuntingan profesional. Jadi kali ini kita bahas satu-satu dulu ya. Kita masuk ke yang pertama, masa penulisan dan penerjemah. Nah, yang pertama kali terjadi di masa penulisan dan penerjemah itu, yang pertama ada mulai tumbuhnya penggandaan naskah secara massal, di mana naskah-naskah ini dicetak nggak satu-satu, tapi langsung banyak alias massal. Dan yang kedua, ada Dewan Kurasi Negara dan Universitas. Dan di masa itu, untuk pertama kalinya ada Dewan Kurasi atau Dewan Pengawas ataupun Dewan Penilai naskah gitu. Dan yang ketiga itu ada penulis atau penerjemah juga menjadi editor. Jadi di sini tugasnya penulis itu nggak cuma nulis aja, tapi bisa jadi editor juga. Begitupun si penerjemah, nggak cuma menerjemahkan naskah aja, tapi dia juga bisa jadi editor gitu. Dan di sini kita juga ada tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama itu Harun ar-Rasyid. Pada waktu itu, Baghdad menjadi pusat intelektual pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi, yang juga menjadi penggagas Khizanah al-Hikmah. Yang kedua ada Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi, beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu filsafat dan juga sangat menyukai penerjemahan buku-buku asing. Beliau juga mendirikan banyak sekolah. Salah satu karyanya yang besar adalah pembangunan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dan mempunyai perpustakaan terbesar. Pada masa inilah Baghdad menjadi pusat pengetahuan dan juga pusat kebudayaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa yang kedua, yaitu masa pencetakan. Di masa ini ada 2 tokoh. Yang pertama ada Biseng dari Cina, dan yang kedua ada Johannes Gutenberg. Biseng ini pada tahun 1041 Masehi di Cina, beliau adalah manusia pertama atau orang pertama yang menciptakan pencetakan naskah dengan manual, yaitu dengan kayu atau bambu yang nantinya mereka kayak semacam sablon gitu tekniknya, dan mereka cetakin naskah dari situ. Dan yang kedua itu ada Johannes Gutenberg. Dia itu dari Jerman pada tahun 1454 Masehi. Dia orang pertama yang menciptakan cetakan naskah secara massal dengan digital. Itu seperti yang sampai sekarang kita pakai alat cetaknya. Jadi kita masuk ke masa penyuntingan profesional. Di masa penyuntingan profesional ini ada industri penerbitan. Yang pertama, editing menjadi bidang kerja yang tersendiri. Yang kedua, adanya posisi editor yang berjenjang. Gimana tuh maksudnya yang berjenjang? Jadi maksudnya berjenjang itu editor nggak tok satu sendiri aja, tapi editor yang berjenjang itu ada copy editor, ada senior editor, ada managing editor, dan ada juga chief editor gitu teman-teman. Terus ada standar kualifikasi kerja editor, di mana menjadi seorang editor itu nggak sembarangan, nggak semudah itu gitu. Jadi ada kualifikasinya tersendiri gitu. Dan yang terakhir ada asosiasi editor yang namanya itu HBII alias Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, yang sekarang masih ada kok. Jadi mau nggak kalian jadi satu di antaranya? Aku sih mau. Oke, lanjut aja kita ke editing jadi pendidikan formal. Adanya program studi editing, adanya program studi penerbitan kayak kita, adanya pelatihan editor, adanya sertifikat profesi editor, terus ada asosiasi prodi editing, dan ada juga LSP penerbitan. Tuh. Dan yang terakhir ada masa penyuntingan di Indonesia. Jadi di masa penjajahan Belanda, adanya Balai Pustaka atau yang bisa disebut Komisi voor de Inlandse School and Volksdictuur atau Komisi untuk Bacaan Rakyat Bawah. Dan ada juga Adviseur voor Inlandszaken atau Biro Penasehat Urusan Pribumi. Dan ada juga Departemen van Onderwijs en Verdian atau Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Mereka sampai sekarang masih ada, cuman udah berganti nama gitu.
Jadi yang kita tahu ini Balai Pustaka, nah itu tuh. Mereka udah berganti nama dan salah satu di antaranya itu menjadi Balai Pustaka yang sampai sekarang masih ada. Terus di masa kemerdekaan muncul dan berkembangnya penerbitan swasta yang besar. Jadi di masa sekarang kalian udah tahu sendiri kan. Jadi penerbit itu nggak cuma satu atau dua aja, tapi udah banyak banget penerbit-penerbit lain yang mulai kelihatan, mulai muncul, mulai hadir gitu. Ya, segitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga jelas dan makasih.